Assalamualaikum Mbak Rin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Gimana kabarnya ini Mbak Rin? Sudah sehat full? Alhamdulillah sudah Udah kelihatan cerah itu ya. Kemarin kan memang sehat rada pucat gitu, sekarang udah cerah ya Mbak Rin ya. Ya alhamdulillah Bu, lebih baik untuk kesehatan. Iya. Gini ngomong-ngomong, ada apa ini Mbak Rin kok ngejak ketemuan ini, ada apa ini? Iya Ibu, pengen cerita, pengen cari pencerahan. Saya itu ya agak gimana ya, punya masalah saya itu Bu sama kelas saya. Ada siswa saya di kelas yang tidak sesuai dengan aturan tata tertib di sekolah gitu. Terus ini mau minta pencerahan, siapa tahu nanti ada pencerahan dari Bu Siti gitu. Gitu ya, jadi ada sesuatu hal nih dari muridnya Mbak Rin gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita ketemu, kita berbincang-bincang seperti ini bisa memberikan pencerahan gitu ya. Kira-kira dari pertemuan ini apa ini Mbak Rin yang ingin Mbak Rin harapkan gitu, yang ingin Mbak Rin dapatkan dari pertemuan kita ini apa? Jadi saya itu ngobrol dengan Bu Siti itu pengennya dapat pencerahan dari masalah yang saya punya di kelas. Nanti bisa saya praktekkan gitu Bu untuk kedepannya, untuk anak saya itu yang bermasalah itu. Iya. Dari Mbak Rin, dari percakapan kita nanti Mbak Rin ingin mendapatkan sebuah pencerahan gitu ya dari apa yang Mbak Rin sampaikan, yang Mbak Rin ungkapkan tadi ya. Iya Bu, betul. Menurut Mbak Rini, pencerahan yang gimana ini yang ingin Mbak Rini dapatkan itu yang bagaimana? Jadi saya itu gini Bu, saya kan punya masalah di kelas. Saya punya siswa, jadi saya ngajar kelas 3 toh Bu. Terus saya itu punya siswa yang beberapa kali, malah hampir bisa dibilang sering gitu, terlambat sekolah. Jadi masuknya itu terlambat gitu. Terus memakai seragamnya tidak sesuai aturan. Jadi contohnya gini, kalau hari Kamis pakai batik walang harusnya pakai seragam khusus begitu. Terus kadang pas jam olahraga tidak membawa seragam olahraga. Jadinya kan terganggu gitu untuk kegiatan pembelajarannya begitu. Oh gitu. Itu hanya terjadi satu siswa atau ada beberapa siswa di kelas Mbak Rini itu? Nah, kebetulan itu cuma satu siswa, makanya saya ini butuh sekali pencerahan karena satu siswa ini melakukan kesalahan itu, kedua itu menurut saya perlu dibenahi gitu Bu. Jadi siswanya ya itu saja gitu ya, sering terlambat, kemudian seragamnya juga nggak sesuai gitu ya, itu saja anaknya gitu ya? Iya, anaknya cuma itu saja. Gitu. Nah, kalau menurut Mbak Rini apa hambatan atau kendala yang terjadi kok anak tersebut sering seperti itu? Kita anggap nggak disiplin gitu ya. Itu menurut Mbak Rini apa hambatan yang terjadi kok anak bisa seperti itu? Jadi anak itu pernah saya tegur kan Bu, karena ya sudah lebih dari satu kali saya tegur. Kenapa kok hari ini terlambat? Nah jawabannya itu selalu jawabannya karena bangunnya kesiangan begitu Bu, selalu seperti itu. Kemudian kalau pas tidak memakai baju yang sesuai itu saya tanya, jawabannya baju saya di laundry Bu, belum ada, belum siap, seperti itu. Jadi ya iya ya, jadi disiplinkan anak itu begitu. Jadi alasannya seperti itu ya, kalau pas terlambat dia bilangnya kesiangan gitu ya, kalau nggak pakai seragam yang sesuai dengan harinya dibilangnya seragamnya masih di laundry gitu. Nah sejauh ini apa solusi yang sudah dilakukan Mbak Rini itu apa pada anak tersebut? Ya sejauh ini yang saya lakukan ya baru itu Bu, baru itu, tapi kan menegur anak itu saya lakukan tidak hanya sekali, tapi kok sampai sekarang itu masih seperti itu.
gitu. Jadi ya Hmm. masih butuh perlakuan khusus kayaknya, Bu. Jadi solusi yang pernah Mbak Rini lakukan itu menegur anak tersebut gitu ya. Nah, dari Iya, solusi yang pernah dilakukan itu ada kendala nggak? Menurut Mbak Rini ada kendala nggak? ada, Bu. Jadi saya tanyakan ke anak, ini nanti nganu ya, saya bilang karena dia tinggalnya sama ayahnya saja. Ibunya itu kerja di luar kota, begitu, Bu. Jadi Oh, saya tanyakan ke anaknya, kenapa Mas kok ini saya tegur seperti itu, kenapa bajunya tidak sesuai, jawabannya di laundry. Ya sudah, besok kali ini boleh, tapi besok tolong disampaikan ke ayah ya untuk persiapan. Bu, iya Bu, dipersiapkan bajunya. Bu, iya Bu, gitu. Terus ketika terlambat ya saya minta, berarti kamu tidurnya jam berapa? Saya tanya gitu. Terus jam segini ya, besok lebih awal lagi, terus biar bangunnya lebih awal gitu. Iya gitu. Tapi ya sampai sekarang masih dilakukan itu, Bu. iya. Gitu ya, sebenarnya udah menegur, sudah ngasih tahu anak gitu agar disampaikan ke orang tua gitu ya. Nah, dari solusi yang pernah dilakukan kan ternyata masih mengganjal gitu ya di Mbak Rini. Nah, rencana selanjutnya ini apa yang akan dilakukan Mbak Rini agar tujuan terhadap anak tersebut tercapai ini apa kira-kira yang mau dilakukan? Ya karena karena kan sudah saya tegur, tapi ternyata kok anaknya masih melanggar. Terus saya itu tanya sama anaknya, Mas, lah kok ini saya dekati, saya tanya pelan-pelan gitu, kenapa kok masih terlambat juga, kenapa kok pakai pakaiannya masih salah juga, tidak sesuai ini, apa kamu lupa? Tidak, sudah sampaikan orang tua atau belum? Terus akhirnya mengaku kalau belum disampaikan ke orang tua, begitu, Bu. Jadi mungkin yang mau saya, karena belum disampaikan orang tua, jadi orang tua kan belum tahu. Sedangkan untuk pakaian itu kan yang ngurusi tetap orang tua ya, Bu ya. Yang mempersiapkan, yang meloloskan orang tua. Anak tidak punya kuasa penuh gitu. Nah, sepertinya saya mau panggil ayahnya, tapi mungkin awalnya saya ini dulu, Bu. Saya telepon atau mau WA dulu gitu, via WA dulu. Saya ajak diskusi atau komunikasi lewat WA begitu dulu. Itu yang mau saya lakukan. Mungkin ya. Jadi rencana selanjutnya ini Mbak Rini mau komunikasi dengan orang tua melalui WA atau telepon gitu ya terhadap orang tuanya gitu ya. Mungkin ada hal lain yang mungkin Mbak Rini akan lakukan juga untuk mengatasi masalah tersebut? Hal lain yang ingin saya lakukan paling memanggil orang tua jika nanti kontak telepon kok belum ada. Ini mungkin kalau memanggil orang tuanya, ayahnya, itu nanti bisa ketemu langsung, bisa cari solusinya bersama, mungkin lebih enak gitu kalau ngobrol secara face to face gitu. Jadi mungkin saya manggil orang tuanya. Jadi yang pertama itu tadi ya Mbak Rini mau komunikasi dulu menggunakan telepon atau WA untuk komunikasi dengan orang tua, kemudian kemungkinan yang dilakukan lain bisa manggil orang tua ke sekolah, bisa face to face gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Rini apa ukuran keberhasilan dari rencana Mbak Rini ini menurut Mbak Rini gimana? Kalau ukuran keberhasilannya saya rasa nanti kalau sudah saya komunikasi dengan orang tua, terus ada perubahan, tidak terlambat lagi, kemudian pakaiannya sudah sesuai, saya rasa itu sudah bisa dikatakan berhasil gitu ya, Bu ya. Itu kalau menurut saya. Jadi ukuran keberhasilan dari Mbak Rini ya anak itu sudah tidak terlambat lagi, kemudian menggunakan seragam sesuai dengan harinya gitu ya Mbak Rini ya. Iya, Bu. Kira-kira ada nggak rekan kerja Mbak Rini yang nanti bisa membantu dalam rencananya Mbak Rini ini ada nggak? Kalau mungkin ya nanti kalau membutuhkan teman, mungkin saya mau minta tolong untuk rencana saya ini memanggil orang tua itu ya
teman satu ini ya, karena saya paralel ya Bu, kelas 3 itu, kelas Oh, 3A iya dan iya. kelas 3B. Nanti Mhm. kalau misalnya membutuhkan bantuan ya, saya meminta bantuan guru kelas yang di kelas 3A Bu, karena saya ngajar di 3B, minta Mhm. bantuan guru kelas 3A Bu. Juga, oh iya iya, oke. Target Mbak Rini kapan akan memulai rencana ini? Karena ini sesuatu yang menurut saya kalau tidak segera diselesaikan nanti malah takutnya teman-temannya yang lain merembet ke sana, ke teman-temannya ya. Sesegera mungkin dalam minggu ini Bu sudah saya lakukan. Nanti kan tunggu komunikasi dengan orang tua bisanya kapan ya gitu. Tapi saya rasa mungkin minggu ini. Minggu ini. Kira-kira target selesainya, Mbak Rini target selesainya kapan kira-kira? Saya targetkan ya maksimal karena nunggu jadwal orang tuanya mungkin ketika komunikasi terus tidak bisa terus nanti harus ke sekolah ya nunggu jadwal orang tuanya mungkin minggu ini Bu selesai, Jumat mungkin sudah selesai ya. Maksimal itu iya. Oke. Berarti bisa nih setelah Jumat kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Insya Allah. Gitu ya. Iya, insya Allah ya Bu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Besok seminggu lagi kita ketemu di mana ini? Gimana ya Bu enaknya ya? Kalau ini kan baru virtual, kalau besok Iya, betul. saya cerita mungkin di tempat mana gitu yang dekat, yang enak untuk ngobrol-ngobrol gitu, untuk menyampaikan apa yang sudah saya lakukan mungkin nanti keberhasilan atau bagaimana kelanjutannya kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya Bu ya. Untuk secara langsung nanti begitu ya Bu ya. Sip. Oke. Ya udah Mbak Rin, ini udah agak sore ya, udah mendung ini. Kita pulang dulu. Ya masih di sekolah ini? Masih di sekolah ini masih nunggu tapi udah mulai mendung juga, terus mau hujan juga kayaknya nih kalau di tempat saya. Jadi ya tunggu beberapa menit lah mungkin untuk persiapan juga nanti terus baru bisa pulang gitu. Bu Siti juga masih di sekolah? Oh ini masih di sekolah karena udah mendung, siap-siap mau pulang dulu. Ya udah gitu aja Mbak Rin ya. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Rin.